Bismillahirrahmanirrahim. Bermula ketahui olehmu bahwa yang dikatakan sifat itu apa, Tuhan itu apa, zat itu apa, hamba itu apa, Muhammad itu apa, manusia itu apa. Misteri kelahiran dan silsilah Syekh Siti Jenar. Sebagaimana yang kita ketahui sebelumnya bahwa sejarah Syekh Siti Jenar masih simpang siur. Kesimpang siuran sejarah Syekh Siti Jenar ini sama dengan ketidakjelasan tahun kehidupannya sebagai pelaku ajaran Sufi sekaligus penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Kesimpang siuran silsilah keluarga dan perjalanan hidup hingga akhir kematian Syekh Siti Jenar sebenarnya memang sengaja dibuat oleh penguasa Islam waktu itu, yang tak lain adalah Wali Sanga, dengan didukung oleh petinggi Kerajaan Demak Bintoro pada awal abad ke-15 hingga akhir abad ke-17. Wali Sanga yang didukung oleh petinggi Kerajaan Demak Bintoro perlu menyimpang siurkan sejarah serta segala hal yang berbau Syekh Siti Jenar, agar tidak ada lagi masyarakat awam yang terjebak oleh ajaran Sufi. Syekh Siti Jenar yang dikhawatirkan dapat menjerumuskan. Hal inilah yang kemudian menjadi latar belakang munculnya cerita yang menyatakan bahwa Syekh Siti Jenar berasal dari cacing, dan bukanlah asli manusia. Perlu dicatat baik-baik bahwa cerita ini tidaklah benar dan sangat bertentangan dengan sejarah asli Syekh Siti Jenar. Sebab, bagaimana mungkin seorang tokoh Sufi sekaligus penyebar agama Islam adalah seekor cacing, dan bukan asli manusia? Sepertinya, ini sangat mustahil bila dipikir menggunakan akal sehat. Dalam sebuah literatur klasik, cerita yang menyatakan bahwa Syekh Siti Jenar berasal dari cacing dan bukanlah asli manusia dibantah dengan tegas. Bantahan ini tertulis dalam bahasa Jawa kuno yang berbunyi, Wondene kacarios, yen lemah bam punika asal saking cacing, punika det. Sajatosipun inggih pancen manungsa dara alit kemawon. Pria Indusun Lemah Bang, Syekh Siti Jenar sebenarnya adalah seorang manusia, rakyat jelata, yang rumahnya di Dusun Lemah Bang. Jadi, dari literatur klasik ini, kita dapat mengambil pemahaman bahwa Syekh Siti Jenar adalah asli manusia, dan ia bukanlah jelmaan siluman cacing sebagaimana yang diceritakan oleh banyak orang. Syekh Siti Jenar atau yang dikenal dengan nama Syekh Abdul Jalil, Siti Brit, Lemah Abrit, dan Lemah Abang, sebenarnya adalah putra dari seorang ulama di Malaka bernama Syekh Datuk Soleh bin Syekh Isa Alawi, bin Ahmad Syekh Jamaluddin Husain bin Syekh Abdullah, Hanuddin bin Syekh Said Abdul Malik Al-Kasam. Syekh Siti Jenar dilahirkan di Cirebon pada sekitar tahun 829. H. 1348 C. 1426 M. dengan nama kecil Said Hasan Ali Al-Husain. Nama kecil Syekh Siti Jenar mengandung banyak arti. Kata Said dalam nama tersebut menunjukkan bahwa Syekh Siti Jenar adalah keturunan Nabi Muhammad SAW dari keluarga Husain. Kata Ali menegaskan bahwa Syekh Siti Jenar memiliki sifat taat. 3 kemudian, kata Al-Husain menandaskan nama kakek teratas Syekh Siti Jenar. Perlu diketahui di sini bahwa pada umumnya, ketika orang-orang Persia memiliki anak, mereka memakai nama kakek mereka, baik kakek pertama, kakek kedua, kakek ketiga, kakek keempat, ataupun kakek teratas, untuk dipakai di nama akhir anak-anak mereka. Hal ini adalah wajar dan memang sudah menjadi tradisi di kalangan orang-orang Persia. Maka dari itu, tak heran bila Syekh Siti Jenar memiliki nama kecil yang berakhiran kata Al-Husain, yang merujuk pada nama kakek teratasnya. Apabila diurutkan atau ditelusuri silsilahnya, Syekh Siti Jenar masih memiliki hubungan nasab keturunan dengan Rasulullah SAW, yakni dari kakek Imam Husain Asis Syahid, yang merupakan buah keturunan dari pernikahan Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Muhammad Rasulullah SAW,
dengan Ali bin Abi Thalib. Nasab lengkap Syekh Siti Jenar adalah Syekh Siti Jenar Sayyid Ali Al-Husaini bin Sayyid Soli bin Sayyid Isa Alawi bin Sayyid Ahmad Syah, Jalaluddin bin Sayyid Abdullah Khan bin Sayyid Abdul Malik Asmat Khan bin Sayyid Alwi Amil Fakih bin Sayyid Muhammad Mirbat bin Sayyid Ali Khalikasam bin Sayyid Alwi Sahib Baiti Zubair bin Sayyid Muhammad Maula Es-Saumah bin Sayyid Alwi Al-Mubtakir bin Sayyid Ubaidillah bin Sayyid Ahmad Al-Muhajir bin Sayyid Isa An-Nakib bin Sayyid Muhammad An-Nakib bin Sayyid Ali Al-Uraidi bin Imam Jafar Es-Sadiq bin Imam Muhammad Al-Bakir bin Imam Ali Zainal Abidin bin Imam Husain Asis Syahid bin Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Muhammad Rasulullah SAW. Syekh Siti Jenar masih memiliki hubungan darah yang sangat kental dengan kakek keempatnya, yakni Syekh Abdul Malik Asmat Khan, yang merupakan seorang raja kedua di Kerajaan Nasarabat, India Lama, sekaligus ulama terkenal, yang pernah menyebarkan agama Islam di berbagai negeri. Sebelum diangkat menjadi raja oleh ayahnya, Syekh Alwi Amil Fakih, pada tahun 653 H. Syekh Abdul Malik Asmat Khan bin Syekh Alwi Amil Fakih memiliki anak yang bernama Syekh Abdullah Khan, yang diketahui menjadi mursyid tarekat Syatariyah yang sangat dihormati. Setelah dewasa tidak meneruskan jabatan ayahnya menjadi raja. Ketika masih muda, Syekh Abdullah Khan pernah menjabat sebagai pejabat diplomasi Kerajaan Nasarabat, India Lama. Saat itu, ia pernah mengukir tinta sejarah di daratan Tiongkok dengan memperkenalkan budaya Islam kepada orang-orang Tionghoa yang bermukim di semenanjung Tiongkok. Walaupun bersaing dengan Marco Polo yang memperkenalkan budaya barat, Syekh Abdullah Khan akhirnya tetap berhasil memperkenalkan budaya Islam kepada orang-orang Tionghoa, sehingga dikabarkan lebih dari 80% rakyat Tionghoa saat itu memeluk agama Islam. Keberhasilan Sayyid Abdullah Khan dalam memperkenalkan budaya Islam kepada orang-orang Tionghoa tercatat dalam sejarah Tiongkok. Maka, bisa jadi, ia adalah orang pertama penyebar agama Islam di Tiongkok yang tercatat dalam sejarah tertua Tiongkok. Syekh Abdullah Khan memiliki anak cucu yang berdakwah dan tersebar di Pulau Jawa. Beberapa dari cucunya dikabarkan adalah anggota dari Wali Sanga. Namun, kebenaran dari berita ini masih simpang siur dan belum menjumpai titik temu. Apabila berita ini memang benar adanya, berarti dapat dikatakan bahwa Syekh Siti Jenar masih memiliki hubungan saudara dengan Wali Songo. Selain kabar tersebut, berdasarkan kabar yang beredar di masyarakat, Syekh Siti Jenar juga masih memiliki hubungan darah dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, 4. Seorang wali Allah sekaligus pemimpin para wali. Namun, lagi-lagi, kebenaran dari kabar ini masih simpang siur. Bahkan, salah seorang ulama sufi dari Irak, Syekh Muzafir Al-Muqarrabin, membantah kebenaran berita ini. Menurutnya, sangat mustahil Syekh Siti Jenar memiliki hubungan darah dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sedangkan nasab mereka berdua sangat berbeda. Nasab Syekh Siti Jenar berujung pada Imam Husain Asis Syahid bin Sayyidah Fatimah Az-Zahra, sedangkan nasab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berujung pada Imam Hasan As-Sibti bin Sayyidina Ali Karamallahu Wajhah.